kita tuh lagi nggak ngobrolin konsep minimalisme yang mengajarkan Fatke Badis untuk pelit atau bahkan membuat diri Fatke Badis ini lebih sengsara gitu ya. Nggak sama sekali, Fatke Badis itu salah besar. Hidup minimalis itu bukan tentang mengorbankan kenyamanan, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Hai Fatke Badis, ketemu lagi dengan Kalista di channel YouTube Far Capital Indonesia. Nah, Fatke Badis yang udah setia mengikuti YouTube channel kita pasti udah nonton dong video kita mengenai Sandwich Generation dan juga Geprek Generation. Di kedua video tersebut, kita banyak membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda zaman sekarang, di mana tantangan tersebut nggak jauh-jauh dari yang namanya finansial. Sebenarnya kalau ngomongin Geprek Generation dan juga Sandwich Generation, kedua generasi ini bisa dikatakan generasi yang tangguh ya. Tapi memang kondisi di keluarganya, kondisi secara lingkungannya, itu tidak memungkinkan dia untuk mengelola keuangan secara maksimal. Jadi dia harus menanggung beban finansial di keluarganya maupun di dirinya dia sendiri. Jadi untuk keluar dari situasi geprek dan juga sandwich, salah satu jurus jitu yang paling ampuh adalah dengan merubah gaya hidup. Tapi disclaimer dulu ya, sebenarnya jurus jitu ini bukan hanya untuk kedua generasi tadi nih, tapi juga bisa berlaku untuk semua generasi dari berbagai kalangan. Dimana semua kalangan di zaman sekarang ini ya, itu sudah banyak banget terpapar oleh pengaruh-pengaruh sosial media. Zaman sekarang, semua kalangan itu rentan banget terpengaruh yang namanya media sosial. Fatke Badis perhatikan gak sih bahwa media sosial sekarang itu memiliki dampak yang sangat besar bagi gaya hidup kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita amati di media sosial adalah apa yang membentuk kita di dunia nyata. Bahkan terkadang kita tidak bisa mengatur keuangan hanya untuk mengikuti gaya hidup yang kita tonton di media sosial. Wah, ini udah parah sih. Nah, jadi ayo kita mengontrol keinginan kita untuk hedon, untuk menghambur-hamburkan uang dengan materi yang satu ini nih, yaitu dengan gaya hidup minimalis. So, before we're going too far, aku akan bahas sedikit nih mengenai definisi dari gaya hidup minimalis itu sendiri. Oke, berikut ini ada beberapa definisi dari pakar gaya hidup minimalis nih Fatke Badis. Yang pertama, menurut Break the Twitch, gaya hidup minimalis merupakan pendekatan dalam mengurangi gangguan yang menghalangi seseorang agar lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan menurut Joshua Becker, penulis Becoming Minimalist, gaya hidup minimalis adalah upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memprioritaskan hal yang penting dan menghilangkan hal yang tidak perlu. Gaya hidup ini mengusung konsep kehidupan yang sederhana, yaitu seseorang hidup dalam kualitas dan menyadari bahwa kebutuhan mereka itu sebenarnya tidak banyak. Oke, dari definisi tadi, mungkin 50% kita udah bisa memahami konsep terkait gaya hidup minimalis ini ya. Atau mungkin Fatke Badis yang sudah membaca buku mengenai seni hidup minimalis, karangan dari Francine J, mungkin sudah pada tahu nih bahwa hidup minimalis itu tidak sama artinya dengan hidup berkekurangan. Minimalis itu bukan hidup dalam kemiskinan ya, tapi memiliki barang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam buku ini kamu bisa mendapatkan petunjuk bagaimana mengurangi jumlah barang yang harus kamu kelola sehingga menciptakan rumah yang selalu rapi. Selanjutnya, kenapa sih penting bagi kita untuk memulai gaya hidup minimalis, Fatke Badis? Ternyata gaya hidup minimalis itu banyak banget manfaatnya ya Fatke Badis. Termasuk impactnya yaitu pada pola hidup kita yang mungkin saat ini masih konsumtif dan juga terhadap perilaku finansial kita. Oke, kita sebut saja ya manfaat yang pertama adalah untuk melatih fokus kita untuk memilah-milah mana yang penting dan mana yang nggak penting nih Fatke Badis. Meskipun negara kita ini terkenal dengan masyarakatnya yang konsumtif, harapannya kita jangan sampai ikut-ikut ya Fatke Badis. Mulai dari generasi kita sekarang, sebaiknya kita membiasakan diri untuk nggak menurutin hawa nafsu mata kita nih, atau lapar matanya kita nih. Sehingga kita tidak kebablasan untuk membeli barang-barang yang dirasa tidak perlu. Manfaat gaya hidup minimalis yang kedua adalah mengurangi stres. Lah, emang apa hubungannya ya? Ternyata kalau kita membiasakan diri dengan pola hidup minimalis, kita akan terbiasa untuk menahan diri dari godaan-godaan yang ada di luar sana nih, yaitu godaan-godaan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu ataupun mengikuti gaya hidup yang suka menghambur-hamburkan uang.
Jadi kamu nggak gampang stres nih untuk mengikuti gaya hidup yang mungkin belum mampu kamu ikuti. Nah, ini ada kaitannya dengan manfaat yang ketiga nih Fatka Badis, yaitu membantu ketahanan ekonomi kamu nih Fatka Badis. Dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu dan tidak penting, kamu bisa menghemat budget kamu, bahkan kamu bisa memiliki kebebasan finansial nih Fatka Badis. Di mana sisa uang yang kamu miliki itu bisa kamu manfaatkan untuk sesuatu yang lebih penting, misalkan kayak investasi ataupun menabung. Wah, jadi banyak banget ya manfaatnya gaya hidup minimalis ini Fatka Badis. Tidak hanya membantu keseimbangan finansial kita, tapi dia juga bisa membantu keseimbangan kesehatan mental kita. Nah, jadi nggak perlu healing-healing lagi nih Fatka Badis. Siapa ya di sini yang biasanya habis pulang healing malah justru makin stres? Karena duit yang kita punya makin habis nih, makin menipis karena kita pakai untuk healing. Jadi daripada healing dengan biaya yang mahal, mari kita biasakan gaya hidup minimalis ini untuk mengontrol hawa nafsu kita membelanjakan barang-barang yang tidak perlu ataupun mengikuti gaya-gaya hidup yang tidak penting. Oke, jadi apa sih small step yang harus kita lakukan untuk memulai gaya hidup minimalis ini? Emang sih nggak mudah untuk memulai sesuatu yang baru, tapi nggak ada salahnya kok dicoba. So, ini 5 langkah yang harus Fatka Badis lakukan untuk memulai gaya hidup minimalis. Pertama yang harus kamu lakukan adalah melakukan perbandingan atau evaluasi antara kebutuhan dan juga keinginan. Coba tinjau lagi barang-barang yang kamu miliki, apakah benar-benar barang yang kamu miliki itu adalah barang-barang yang kamu butuhkan atau hanya sekedar barang-barang yang kamu inginkan. Lalu selanjutnya kalian harus melakukan prinsip 90-90 nih Fatka Badis. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya. Apa sih prinsip 90-90? Nah, di prinsip ini mengajarkan bahwa apakah saya benar-benar ingin menggunakan barang tersebut dalam waktu 90 hari ke depan. Nah, tips ini sangat berguna banget ya untuk meminimalisir keinginan untuk membeli sesuatu yang baru yang mungkin dalam waktu 90 hari ke depan tidak kamu butuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bolehlah kalian mulai lihat lagi dan mulai membersihkan barang-barang yang ada di kamar kalian. Coba organisasi kamar kalian menjadi lebih sederhana dan lebih efisien dan mulai meletakkan barang-barang pada tempatnya. Dan ketika nanti Fatka Badis menggunakan barang-barang tersebut, jangan lupa atau pastikan bahwa Fatka Badis mengembalikan barang-barang tersebut di tempatnya semula. Nah, yang ketiga adalah mulai fokus pada kualitas dan bukannya kuantitas Fatka Badis. Mungkin selama ini kamu membeli barang-barang yang agak murah tapi dalam jumlah yang cukup banyak, tapi justru nggak awet nih Fatka Badis. Nah, gimana kalau Fatka Badis mulai untuk merubah kebiasaan ini dengan cara membeli barang-barang yang agak mahal sedikit tapi memiliki kualitas yang bagus dan awet atau tahan lama. Coba hindari barang-barang sekali pakai dan mulailah berinvestasi kepada barang-barang yang bisa awet dalam jangka lama. Yang keempat dan yang gak kalah penting nih Fatka Badis, lakukan perencanaan keuangan secara matang. Buatlah perencanaan keuangan yang sederhana, berapa sih jumlah pengeluaran atau pemasukan bulanan kalian, supaya nanti lebih terorganisir dan kalian bisa tahu nih, dalam sebulan itu kalian melakukan pengeluaran untuk apa saja ya. Pertimbangkan untuk menabung dan lakukanlah investasi, serta hindari hutang-hutang yang tidak perlu. Nah, yang terakhir ini agak sulit dilakukan nih Fatka Badis, yaitu melakukan digital minimalism. Nah, apa sih digital minimalism ini Fatka Badis? Jadi Fatka Badis bisa mulai meminimalisir menggunakan sosial media secara berlebihan. Karena apa? Karena sekali lagi Fatka Badis bahwa media sosial itu memiliki impact atau dampak yang sangat luar biasa terhadap perilaku kita sehari-hari. Termasuk bisa memancingmu untuk melakukan tindakan keborosan ataupun perilaku konsumtif. Oke, setelah kita ngomong panjang lebar mengenai 5 langkah tadi, kita jadi tahu ya bahwa langkah-langkah tersebut adalah upaya kita untuk mewujudkan keseimbangan. Nah, keseimbangan apa saja sih yang bisa kita wujudkan kalau kita berhasil menerapkan 5 langkah yang tadi aku udah sebutin? Ada 2 nih Fatka Badis. Yang pertama adalah keseimbangan emosional dan yang kedua adalah keseimbangan waktu dan energi. Kalau ngomongin soal keseimbangan emosional, dengan mengurangi kekacauan atau keriuhan hal-hal yang ada di sekitar kita, kita bisa menciptakan keseimbangan mental yang lebih stabil di Fatka Badis. Jadi kita menjadi less stress, kita menjadi ringan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau soal keseimbangan waktu dan energi, hidup minimalis itu memungkinkan kita untuk menghabiskan waktu dan energi kita terhadap barang-barang atau sesuatu yang benar-benar kita hargai. Biasanya hal-hal yang kita hargai ini itu memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan hal-hal yang lainnya.
setelah kita ngomongin banyak hal ya, kita tuh lagi nggak ngobrolin konsep minimalisme yang mengajarkan Fathia Badis untuk pelit atau bahkan membuat diri Fathia Badis ini lebih sengsara gitu ya. Enggak sama sekali, Fathia Badis itu salah besar. Hidup minimalis itu bukan tentang mengorbankan kenyamanan, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Dengan seni hidup minimalis, kita bisa menemukan kunci keseimbangan dan kebahagiaan yang sejati. Akhir kata nih Fathia Badis, jangan lupa untuk berbagi pengalaman memulai hidup minimalisme kalian. Dan kalau misalkan kalian pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Semoga kalian menikmati perjalanan hidup menuju gaya minimalisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.